berperan sebagai Coach Rahmina Welda SPD. Dan saya Lamita SPDE sebagai Coach. Dan saya Jumaiyah SPD sebagai support person. Baiklah, silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Rahmina, Ibu Lamita? Alhamdulillah baik Ibu. Hari ini sesuai dengan kesepakatan kita untuk melakukan kegiatan coaching Ibu Rahmina sebagai coach dan Ibu Lamita sebagai coach. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya akan melakukan pertanyaan dengan Ibu Rahmina. Ibu, pertama, mendiskusikan rubrik penilaian yang kita hari ini pada sesi coaching. Hari ini saya akan mengamati Ibu Rahmina sebagai coach dan Ibu Lamita sebagai coaching. Apakah sudah sesuai dengan penilaian rubrik? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu sebagai coaching memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Bagaimana respon coaching terhadap coach? Jangan lupa dalam melakukan coaching untuk tetap memakai prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Bagaimana Ibu Rahmina, sudah siap? Insya Allah siap Bu. Diskusi yang kedua yaitu pra-observasi. Yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu kali ini? Yang pertama, kompetensi yang akan saya kembangkan itu Bu, presensi, yaitu kehadiran penuh. Jadi ketika coach berbicara dengan saya akan menghadirkan penuh gitu Bu. Terus juga yang kedua, saya akan mendengarkan aktif, dan yang ketiga, saya akan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali potensi dari coach. Kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasikan kali ini? Mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Indikator yang mana yang menjadi keterkaitan perkembangan dalam proses coaching kali ini, Bu? Indikatornya bisa menemukan solusi dari permasalahan si coach. Langkah-langkah apa nanti yang akan coach lakukan? Baiklah, tahapan pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan proses coaching. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Lamita. Waalaikumsalam Bu Rahmina. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik juga Bu. Iya, tadi Ibu menemuin saya ya Bu ya? Iya Bu, tadi saya ke kantor untuk menemui Ibu, tapi Ibu tidak ada. Ya tidak apa-apa. Iya, mohon maaf ya Bu ya, tadi saya ada sedikit pekerjaan Bu. Tapi ini saya sudah free Bu. Jadi Ibu ketemu saya ini mau bicara apa ya Bu ya? Oh gini Bu, saya ingin menceritakan tentang permasalahan saya di kelas Bu. Oh iya, permasalahan apa Bu? Permasalahannya adalah ada satu anak yang suka menunggu teman. Bahkan anak itu suka memukul teman Bu. Itu bukan masalah yang saya hadapi di kelas. Iya, berarti permasalahan yang Ibu hadapi itu ada salah satu teman di kelas ya Bu ya? Anak-anak itu salah satunya ada yang suka mengganggu temannya ya Bu ya? Iya. Iya. Terus tujuan Ibu datang kepada saya ini apa Bu? Tujuan yang ingin saya ceritakan kepada Ibu adalah saya ingin mencari solusi tentang permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh iya, jadi Ibu pengen tujuan kita bertemu ini supaya mendapatkan solusi ya Bu ya? Iya Bu. Ya. Kira-kira faktor
salah satu anak didik ibu tadi itu suka mengganggu temannya, Bu. Oh gitu. Setelah saya observasi dan saya mengkomunikasikan dengan orang tua murid tersebut, ternyata anak tersebut setelah pulang sekolah dia berteman dengan tetangganya di sekitar. Ternyata teman-temannya itu suka memukul, Bu. Mereka main pukul-pukulan dan usianya dari tetangga itu lebih tua dari anak di kelas saya itu, Bu. Kan anak TK itu biasanya suka niru, Bu. Jadi anak itu meniru kelakuan temannya dan anak itu akhirnya di kelas jadi suka memukul, Bu. Oh, jadi faktor yang mempengaruhi itu setelah ibu ketahui dari orang tua murid tadi ya, Bu ya, Ya, karena pengaruh dari lingkungan sekitar ya, Bu ya, Bu, lingkungan sekitar. Ya, serta faktor usia. Teman yang di lingkungan sekitarnya itu usianya lebih tua ya dari Iya. anak yang ada di dalam kelas ibu ini, Bu. Iya, Bu. Ya, sehingga anak kecil itu rentan dengan suka meniru ya, Bu ya. Iya. Ya, ya. Terus harapan ibu terhadap anak didik yang suka mengganggu tadi itu apa, Bu? Harapannya? Harapannya saya berharap semoga anak tersebut menyadari kalau perbuatannya itu tidak bagus, salah, dan dengan menyadarinya anak itu tidak lagi melakukan, sehingga anak tersebut bisa bersikap sopan dengan temannya dan tidak memukul teman lagi, Bu. Itu yang saya harapkan. Oh iya, luar biasa ya harapan ibu. Ibu pengennya anak tersebut tidak mengganggu teman lagi, dia bisa bersikap sopan ya bersama teman-temannya saat di dalam kelas. Iya, Bu. Ya, Bu. Terus Bu, apa rencana yang akan ibu lakukan setelah ibu memaparkan masalah tadi? Terus ibu juga menceritakan faktor yang mempengaruhi dari permasalahan ibu tadi. Terus ibu juga sudah menceritakan harapan yang ibu inginkan kepada anak tadi itu, Bu. Rencana apa yang akan ibu lakukan? Rencana yang saya akan lakukan adalah yang pertama mengkomunikasikan dengan orang tua anak tersebut, meminta orang tua tersebut untuk memberikan bimbingan, arahan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak bagus itu, Bu. Yang kedua, melaksanakan keyakinan kelas bersama anak tersebut bahwa keyakinan kelas itu kita harus sayang teman dan tertib di kelas. Yang ketiga juga melakukan segitiga restitusi. Nah, pada saat anak melakukan misalkan tiba-tiba anak itu mukul ya, Bu ya. Nah, saya akan mengajak anak itu melakukan segitiga restitusi, menyadarkan anak tersebut kalau perlakuannya itu, sikapnya itu salah, dan memberikan arahan supaya anak itu sadar dan bisa memperbaiki untuk tidak lagi melakukan hal yang tidak bagus atau tidak memukul teman lagi itu. Oh ya, Masya Allah ya, luar biasa rencana yang akan ibu lakukan itu sungguh banyak tadi setelah ibu sebutkan tadi ya, Bu ya. Iya, Bu. Yang pertama, ibu akan mengkomunikasikan kepada orang tua murid. Ibu juga melakukan keyakinan kelas dengan kesepakatan teman-teman yang ada di kelas ya, Bu ya. Terus Iya, Bu. juga ibu akan melakukan segitiga restitusi gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Sehingga anak yang suka mengganggu temannya tadi dia sadar gitu akan kelakuannya dan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Iya. Oke, Bu. Kira-kira Bu, rencana yang ibu sebutkan tadi itu kapan ibu akan melakukannya, Bu? Sesegeranya, Bu. Kalau bisa besok sudah saya laksanakan rencana tersebut. Saya semangat nih, Bu, untuk melakukan perubahan yang lebih baik lagi untuk anak tersebut. Wah, Masya Allah ya, Bu ya. Saya beri applause buat ibu. Rencana yang paling dekat ini ya, Bu ya, besok Iya, Bu. hari. Nanti saya lihat ya, Bu ya. Boleh nggak, Bu? Boleh, Bu, silahkan. Ya, alhamdulillah ya, Bu. Saya doakan ya, Bu ya, semoga ibu kedepannya lebih baik lagi, bisa merubah anak didik ibu, bisa bersikap sopan, bisa
bisa sayang teman tadi ya Bu ya, bisa tertib juga saat di kelas. Ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu bicara sama saya tadi Bu? Perasaan saya sangat plong Bu, sangat nyaman, sudah menceritakan permasalahan yang saya hadapi, dan dengan pembicaraan kita saya juga bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Alhamdulillah ya Bu ya. Ternyata pembicaraan kita yang begitu singkat ini Ibu sudah luar biasa. Ibu tadi sudah memaparkan rencana-rencana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini ya Bu ya. Ya Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan Ibu bisa kalau misalkan Ibu ada masalah lagi bisa bicara sama saya Bu. Boleh Bu? Ya boleh Bu. Iya Bu, nanti kalau ada permasalahan saya akan datang lagi ke Ibu supaya kita supaya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang telah saya hadapi Ibu. Iya, Alhamdulillah. Ada lagi Bu yang Ibu ceritakan? Tidak ada lagi Bu. Iya. Dan dulu ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baiklah Ibu Rahmina, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Lamita. Sebelum penutup, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan pasca observasi ini Bu. Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dengan Ibu Lamita dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai? Yang sudah saya lakukan tadi ya bersama Ibu Lamita itu menggunakan alut Tirta Bu. Jadi sehingga dengan alut tersebut si kucing tadi dapat memecahkan permasalahan yang dia hadapi dan kucing sendiri Bu yang menemukan solusinya. Menurut saya sebagai observer, Ibu sebagai coach dan coach sudah bagus. Alhamdulillah. Karena sudah sesuai dengan alur Tirta dan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terkait permasalahan dari Ibu Lamita tadi, sehingga Ibu Lamita menemukan solusi dari permasalahan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan resep coaching Ibu. Terus kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini Bu? Kompetensi yang saya ingin kembangkan itu bagaimana menggali lebih lagi untuk memahami alur Tirta Bu, sehingga dapat menerapkannya dengan baik untuk coaching selanjutnya. Demikian pasca observasi kali ini. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Utara akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Saya Ibu Lamita sebagai coach dan Saya Jumaiyah sebagai coach dan Saya sebagai observer Rahmina Welda SPDI. selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Rahmina. Bagaimana kabarnya Bu Lamita dan Bu Jumai? Alhamdulillah baik Bu. Ya, hari ini kita akan mempraktekkan coaching ya Bu ya, supervisi akademik. Oke. Sebelum itu saya akan melakukan tanya jawab dulu ya Bu ya dengan Ibu Ramita sesuai dengan coaching kita hari ini. Ya, mendiskusikan topik penilaian kita hari ini. Pada sesi ini coaching, saya akan mengamati Ibu Ramita dan Ibu Jumai ya Bu sebagai coach dan sebagai coach yang sesuai dengan topik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum?
Terus juga bagaimana ibu sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan bagaimana juga respect coach terhadap coach. Jadi jangan lupa dalam melakukan coach ini untuk tetap melakukan prinsip coaching ya Bu ya. Seperti coaching kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Bagaimana Ibu Lamita, sudah siap? Siap Bu. Ya, alhamdulillah sudah siap. Untuk diskusi yang kedua, saya akan melakukan pra-observasi dulu ya Bu ya. Iya. Ya, yang saya tanyakan kepada Ibu Lamita, kompetensi apa yang ingin Ibu Lamita kembangkan hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama, kehadiran penuh saat melakukan diskusi antara coach dan coach. Yang kedua, menjadi pendengar aktif bagi coach. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot buat coach. Oh ya, kompetensi apa yang lebih spesifik ya Bu ya? Ketika Ibu mengobservasikan hari kali ini. Kompetensi yang lebih spesifik adalah menjadi pendengar aktif Bu. Oh iya. Indikator yang mana yang keterkaitan dalam proses coaching pada hari ini? Indikatornya adalah menemukan solusi dari permasalahan coach dan juga langkah-langkah apa saja yang akan coach lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Itu Bu. Oh ya, baiklah tahapan pra-observasi kali ini. Ya, silahkan Ibu melakukan proses coaching. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Jumai, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Lamita. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Tapi saya amati hari ini Ibu kurang bersemangat dan kelihatan ada masalah. Apa benar Bu? Ya benar Bu, itulah seperti yang Ibu lihat hari ini saya ada sedikit masalah. Ibu ada waktu untuk diskusi hari ini Bu dengan saya? Insya Allah ada Bu, ada waktunya. Silahkan Ibu menceritakan apa permasalahan Ibu. Ya alhamdulillah Ibu ada waktu. Terima kasih sebelumnya Bu. Iya Bu. Begini Bu, kemarin saat pembelajaran saya disupervisi kepala sekolah tentang kegiatan pembelajaran yang tidak menggunakan media konkret Bu. Oh, itu permasalahan Ibu. Saat pembelajaran Ibu tidak menggunakan media yang konkret. Ya. Nah, terus saat pembelajaran itu apakah jadi apa yang saya bisa bantu Bu untuk mengatasi masalah kebingungan yang Ibu rasakan? Saya berharap dari diskusi kita hari ini ada menemukan solusi Bu dari masalah yang saya hadapi Bu. Oh, baik Bu. Berarti kita fokus membicarakan masalah kebingungan Ibu dalam pembelajaran yang Ibu gunakan. Kira-kira masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Ya Bu, semoga kedepannya ada solusi Bu, itu aja. Iya. Terus semoga ya nanti kita akan bisa mendapatkan solusi sesuai dengan harapan Ibu. Terus jadi permasalahannya seperti apa Bu? Silahkan diceritakan. Begini Bu, saat di supervisi kemarin saya dalam pembelajaran tidak menggunakan media yang konkret, hanya berupa media gambar seperti buku cerita, video-video yang seperti itu Bu. Sedangkan kepala sekolah mengharap untuk setiap kali pembelajaran dengan menggunakan benda yang konkret Bu. Oh gitu ya Bu. Berarti kira-kira apa yang menyebabkan Ibu harus menggunakan media yang konkret itu Bu? Dengan media konkret Bu, agar dapat mengakomodir kebutuhan belajar anak Bu yang beragam. Oh iya, insya Allah ya Bu ya. Semoga Ibu bisa mengkoordinir pembelajaran
yang beraneka ragam. Nah, terus kira-kira yang membuat ibu itu tidak berani bicara sama bendahara sekolah terkait pembelian media itu apa, Bu? Dulu Bu, sebelum masalah ini saya pernah meminta kepada bendahara untuk pembelian media konkret kan menggunakan dana. Iya. Tidak direspon Bu. Nah itu yang membuat saya malu untuk meminta kembali Bu hal tersebut. Terus menurut ibu kenapa ibu tidak berbicara langsung direspon oleh bendahara? Mungkin kira-kira apa yang saya minta itu tidak terakomodir ya Bu dalam anggaran tahun ini untuk dananya Bu. Saya rasa pembelajaran yang ibu sampaikan sudah benar, Bu. Jadi sepertinya beliau keberatan ketika saya mengajar tidak menggunakan media yang nyata Bu. Oh gitu ya Bu. Jadi bagaimana tuh tanggapan ibu terhadap respon beliau tersebut? Tanggapan saya ya sejujurnya saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa saat saya mengajar saya hanya menggunakan media seperti buku bergambar, miniatur, buku-buku cerita yang mengacu pada kurikulum. Tapi sepertinya beliau masih keberatan Bu. Oh gitu ya Bu. Beliau persoalannya keberatan ya terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi permasalahannya seperti itu. Kalau begitu boleh saya bertanya Bu? Ya silakan Bu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Bu? Menurut saya sumber belajar yang saya gunakan cukup memudahkan para murid-murid saya untuk termotivasi dan sejauh ini kebutuhan belajar mereka terpenuhi Bu. Oh, Ibu sudah melakukan ya pembelajaran dan menurut Ibu pembelajaran itu sudah terpenuhi. Sebenarnya itu sudah bagus Bu. Kemudian soal output nih, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Seperti kita ketahui bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu beragam dan cara belajarnya pun berbeda-beda Bu. Oh ya betul ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini menurut saya masih ada beberapa murid yang hasil belajarnya masih kurang maksimal Bu. Nah, masih ada ya Bu yang kurang maksimal. Ya. Menurut Ibu kenapa tuh hasil belajarnya itu kurang maksimal Bu? Karena media yang saya gunakan belum maksimal dan mengcover murid-murid dengan kebutuhan belajar yang beragam tadi Bu. Oh gitu ya Bu. Jadi dari pembicaraan kita bahwa media itu penting dalam pembelajaran dan media itu tidak bisa dibeli karena tidak ada anggaran untuk tahun ini ya Bu ya. Nah, apa betul Bu? Itu Bu? Ya betul, saya sependapat Bu. Jadi menurut Ibu bagaimana solusi yang Ibu berikan terhadap permasalahan yang mengharuskan ada media yang tidak membutuhkan anggaran Bu? Solusi dari saya yaitu saya akan mengambil media dari bahan alam dan kantor saja Bu, dan saya kreasikan untuk memaksimalkan pembelajaran Bu. Nah, seperti apa itu dari media dari alam itu Bu? Misalnya seperti pembelajaran tema-tema tanaman nih Bu. Ya, saya mengambil dari lingkungan sekolah aja Bu. Terus medianya seperti bahan-bahan tubuh saya ambil dari kantor aja Bu. Nah, saya kreasikan media tersebut Bu. Oh iya, jadi media dari alam yang Ibu kreasikan ya dan di kantor juga. Yeah. Nah, terus Ibu dapat memanfaatkan kan alat-alat dan media yang ada sekitar saja seperti yang Ibu ceritakan tadi sehingga dapat mengcover kebutuhan belajar anak yang beraneka ragam. Kemudian kapan itu rencana yang akan Ibu lakukan itu? Rencananya saya akan melaksanakan kegiatan tersebut pada tema-tema selanjutnya Bu. Oh bagus itu Bu, saya setuju dengan apa yang Ibu berikan. Dengan menggunakan media-media yang lebih konkret dalam pembelajaran, maka anak akan lebih termotivasi dan merasa nyaman mengikuti proses pembelajaran.
Ya, jadi setelah Ibu cerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, sudah lega perasaan saya. Nah, syukurlah kalau begitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan ya, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah pada saat supervisi adalah karena Ibu tidak menggunakan media yang konkret sebagai sumber belajar. Itu Bu. Nah, iya betul Bu. Nah, terus nanti selanjutnya apa yang sudah kita bahas bersama? Apa rencana Ibu selanjutnya? Saya berencana menemui kepala sekolah dan meminta maaf Bu. Nah, kepada beliau, kemudian terkait khusus pembelajaran, kedepannya saya akan menggunakan media yang konkret Bu. Oh, terus kemudian bagaimana dalam proses pembelajaran selanjutnya? Setelah ini saya menggunakan media yang nyata atau konkret sebagai salah satu bahan belajar yang dalam belajar sehingga akan mengakomodir kebutuhan belajar anakku. Wah, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa ya Ibu. Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran dengan media yang konkret ya Bu. Sangat bagus itu Bu. Saya juga setuju dengan ide yang Ibu berikan. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu. Alhamdulillah Bu. Iya Bu. Terus komitmen apa saja yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini Bu? Ya Bu, mengenai hal tersebut secepatnya saya akan laksanakan. Dan kedepannya dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk penggunaan media-media belajar dalam mengajar Bu. Oh gitu ya Bu, bagus sekali ya Bu. Terus selanjutnya dokumen apa yang saya kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini saya akan berkomunikasi dengan guru yang lain. Mungkin saya bisa berkolaborasi Bu. Wah, bagus itu Bu, berkolaborasi dengan guru yang lain untuk menyelesaikan masalah sehingga Ibu dapat merasa bekerja rasa nyaman dan tenang. Iya Bu, amin. Terima kasih atas waktunya Bu. Sekarang saya sudah lega Bu. Ya. Semoga kedepannya kita dapat menjadi guru-guru teladan bagi anak-anak murid kita. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Bu atas Ibu merasa percaya diri menceritakan permasalahan yang telah Ibu hadapi kepada saya. Terima kasih banyak juga Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Ibu sudah melakukan coaching ya bersama tadi coachnya Ibu Lavita dan coachnya Ibu Jumai. Saya akan melakukan pasca observasi ya Bu ya. Ya. Baiklah. Nah, sebelum menutup saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan dulu ya Bu ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dengan Ibu Jumai tadi Bu? Apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai Bu? Indikator yang ingin saya capai adalah yaitu dengan alur kita, sehingga dengan alur tersebut coach dapat menemukan permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusinya Bu. Iya, menurut saya sebagai observer Ibu sudah melakukan coach yang bagus dan juga coachnya juga sudah bagus ya Bu ya. Ya, sesuai dengan alur kata yang sudah Ibu sebutkan tadi, seperti menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait permasalahan yang dihadapi si coach tadi. Dan Ibu Lamita juga sudah melakukan presensi ya Bu ya, kesadaran penuh dengan mendengarkan aktif tadi Ibu juga ya. Terus si coach juga dapat menemukan solusi dari permasalahannya tadi sendiri. Oke. Terus Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi bagaimana memahami alur cerita tersebut sehingga dapat menerapkannya dengan sebaik mungkin untuk coaching-coaching selanjutnya Bu. Iya.
Oke, terima kasih ya Bu ya untuk Ibu Lamita sebagai coach tadi dan juga Ibu Jumai sebagai coach. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Utara akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik. Nah, perkenalkan, saya sebagai coach Jumaiyah SPDI. Saya sebagai coach Rahmina Wilda SPDI. Saya sebagai observer Lamita SPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Jumai dan Ibu Rahmina. Waalaikumsalam Ibu Lamita. Nah, apa kabar nih Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini sesuai dengan kesepakatan kita akan melakukan coaching supervisi akademik. Dan tadi kan Ibu Jumaiyah sebagai coach dan Ibu Rahmina sebagai coachnya. Nah, sebelum kita melaksanakan coaching, saya akan melakukan diskusi dan tanya jawab dengan Ibu Jumaiyah. Tapi sebelum itu, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini pada sesi coaching kita yang akan mengamati Ibu Rahmina sebagai coach dan bagaimana sikap coach, apakah sesuai dengan rubrik penilaian. Selanjutnya, apakah sudah sesuai juga dengan alur kita atau belum. Terus bagaimana Ibu sebagai coach membuat pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, bagaimana respon coachnya terhadap coach gitu. Terus yang keempat, jangan lupa dalam melakukan coaching untuk tetap memakai prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Bagaimana Ibu Jumaiyah, sudah siap? Insyaallah siap Bu. Yang kedua adalah yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Jumai adalah apakah Ibu Jumai memiliki kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan untuk Ibu kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching supervisi akademik ini Bu, pertama presensi atau kehadiran penuh. Kedua, mendengarkan aktif dari si coaching. Terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching. Oh ya. Terus kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu observasikan hari ini? Kompetensi yang spesifik untuk diobservasikan hari ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Terus indikator yang mana yang menjadi keterkaitan perkembangan dalam proses coaching kali ini, Bu? Indikator yang spesifik dalam keterkaitan perkembangan yakni menemukan solusi dari permasalahan si coaching. Terus langkah-langkah apa yang akan coaching lakukan untuk menemukan solusi-solusi tersebut. Oke, baiklah. Demikian tahapan praobservasi hari ini. Silahkan Ibu melakukan proses coachingnya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahmina. Waalaikumsalam Bu Jumai. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, dan tetap ceria. Alhamdulillah. Saya lihat Ibu hari ini kurang bersemangat atau mungkin ada masalah Bu? Oh ya, kurang semangat ya Bu ya. Waduh, kelihatan ya Bu ya dari muka saya kalau saya lagi kurang semangat. Betul sekali, Ibu bisa menerawang saya. Ya gini Bu, sebenarnya saya dari tadi pengen ketemu Ibu.
Sebenarnya Ibu mau ketemu saya, ada apa ya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya ada masalah nih Bu sedikit, ya permasalahan di kelas ya Bu ya, yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Jadi apa yang saya bisa bantu Bu untuk mengatasi masalah Ibu tersebut? Gini Bu, masalah saya ini bingung ya Bu ya, karena anak-anak saya di kelas dalam beberapa minggu ini kurang bersikap sopan, kurang tertib juga, sehingga mengganggu pembelajaran anak-anak yang lainnya. Jadi dari yang Ibu ceritakan tadi, anak ada yang mengganggu teman, kurang aktif dalam belajar di kelas. Mungkin apa yang bisa saya bantu Bu? Berharap Bu, setelah bicara sama Ibu ini saya bisa mendapatkan solusinya Bu. Berarti fokus ke pembicaraan kita ya Bu, dengan pembelajaran yang Ibu hadapi. Semoga nanti kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi permasalahannya bagaimana Bu? Bisa Ibu ceritakan? Begini Bu, permasalahannya itu saya belum bisa mengkondisikan anak di kelas dengan baik Bu. Anak-anak itu sering ribut, sehingga ada teman yang terganggu Bu di kelas karena keributan yang dibuat tadi ya, kurang tertib, dan ada anak-anak yang kurang sopan juga Bu di dalam kelas. Kira-kira Bu, apa penyebabnya Ibu sulit mengkondisikan anak di kelas sehingga anak ribut, ada yang mengganggu teman saat pembelajaran tadi Bu? Sebabnya itu karena kurang tegasnya saya ya Bu ya, ketika sebagai pendidik itu Bu, kurangnya melakukan ice breaking juga Bu sebelum pembelajaran dimulai. Jadi permasalahannya seperti itu ya Bu? Iya Bu. Kalau begitu, kalau boleh saya bertanya Bu? Boleh Bu. Selama ini kira-kira apa yang Ibu lakukan di dalam kelas agar proses belajar mengajar dengan anak-anak dapat terkondisikan Bu? Saya itu membuat peraturan kelas Bu. Terus membuat peraturan kelas, beberapa peraturan kelas ya Bu ya yang saya buat. Terus setiap awal pembelajaran saya juga mengajak anak untuk bernyanyi bersama Bu sebelum pembelajaran dimulai. Sebenarnya itu sudah bagus Bu. Menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengkondisikan anak dengan membuat peraturan kelas sesuai kesepakatan bersama dan sering bernyanyi di awal kegiatan Bu? Menurut saya itu masih kurang maksimal Bu ya. Ya karena masih ada anak-anak yang belum patuh dengan peraturan kelas yang dibuat saya Bu, dan masih ada. Betul Bu, saya sependapat dengan Ibu. Jadi menurut Ibu, bagaimana solusi yang bisa Ibu ambil atau berikan terhadap permasalahan itu? Kalau solusinya saya tadi kan sudah membuat peraturan kelas ya Bu ya, saya sendiri gitu Bu membuat peraturan kelas. Jadi saya akan sama anak-anak melalui kesepakatan, anak-anak akan melakukan keyakinan kelas setelah membuat peraturan kelas tadi Bu. Dan juga saya akan melakukan ice breaking yang lebih menarik lagi. Konkretnya seperti apa, bisa diceritakan Bu? Proses kegiatannya mungkin ice breakingnya nanti saya selain melakukan bernyanyi misalnya ya Bu ya, saya juga akan melakukan gerakan seperti motorik kasar atau motorik halus Bu. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya akan
mengajak anak-anak baris, bergerak, dan bernyanyi, Bu. Supaya anak-anak tadi bisa terkondisikan dengan baik saat pembelajaran berlangsung. Dan juga proses kegiatannya saya akan menempelkan keyakinan kelas itu, Bu, di depan kelas. Jadi setiap mereka datang, mereka tahu, ini ya keyakinan kelas kita, gitu, Bu. Dari yang Ibu ceritakan tadi, apa rencananya akan Ibu laksanakan, Bu? Insya Allah besok, Bu, saya akan merencanakan yang akan saya lakukan tadi, Bu. Bagus, Bu, saya setuju. Sangat bagus dengan ide-ide tersebut. Iya, alhamdulillah ya, Bu ya. Saya senang sekali setelah bicara sama Ibu. Saya merasa plong, Bu, merasa senang banget hari ini. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas hari ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya ya, Bu ya, terutama dengan kepala sekolah juga. Terus kemudian bagaimana dalam proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Proses belajar mengajar nanti saya akan lebih tegaskan lagi anak-anak dengan selalu mengikrarkan keyakinan kelas setiap pagi, dan juga saya akan mencari konten-konten tentang ice breaking yang menarik, Bu. Subhanallah, luar biasa, Bu, langkah penyelesaian yang Ibu ambil. Saya juga merasa senang dan bersyukur pada akhirnya Ibu merasa lega. Terus yang rencana Ibu tadi selanjutnya, dukungan apa kira-kira yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Bu? Yang lebih jelas itu dukungan dari anak-anak saya ya, Bu ya, anak-anak yang ada di dalam kelas, juga dukungan dari kepala sekolah serta rekan sejawat saya, Bu. Wah, ini yang bagus juga, Bu. Semoga dapat terlaksana sehingga Ibu dalam bekerja merasa nyaman dan tenang. Amin. Terima kasih juga, Bu, atas waktunya hari ini. Mohon maaf mungkin saya sudah mengganggu waktu Ibu ya hari ini ya. Tidak apa-apa, Bu. Ya, nanti boleh nggak, Bu, saya kalau misalkan saya ada permasalahan lagi, saya datang kepada Ibu? Oh, silahkan dengan senang hati, Bu. Silahkan hubungi saya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Saya tunggu ya, Bu, rencana selanjutnya terhadap kegiatan-kegiatan yang lebih menarik. Iya, ya, Bu. Nanti saya akan rencanakan itu dan saya akan lakukan. Bagus, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Jumai. Ya, Bu. Baiklah, tadi Ibu Jumai sudah melakukan coaching dengan Ibu Rahmina. Sebelum menutup, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dengan Ibu Rahmina, dan indikator apa yang menjadi pencapaian Ibu? Angka pencapaiannya yakni dengan alur tirta, sehingga dengan alur tersebut dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, bagus ya, Bu. Terus menurut saya sebagai observer, Ibu sudah Ibu sebagai coach dan Ibu Rahmina sebagai coachnya sudah bagus. Terus juga sesuai dengan alur kita dan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait permasalahan dari Ibu Rahmina, sehingga Ibu Rahmina dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, sesuai juga dengan prinsip coaching ya, Bu ya. Terus pertanyaan kedua adalah kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam coaching ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching yakni bagaimana sih memahami alur tirta sehingga dapat menerapkannya dengan baik untuk coaching selanjutnya. Ya, saya berharap bisa terlaksana dengan baik ya, Bu ya.
Nah, demikianlah pasca observasi hari ini. Semoga apa yang kita harapkan dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian. Terima kasih ya Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coaching kompetisi akademik hari ini. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Hulu Sungai Utara mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.